Universitas Diponegoro sebagai universitas yang berkomitmen kuat terhadap penerapan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat dan bangsa. Salah satu penerapan poin ketiga Tridharma perguruan tinggi yaitu melalui KKN. Eits, KKN? Kayak yang ini? Bukan dong, KKN itu kuliah kerja nyata, di mana dalam program ini mahasiswa diterjunkan langsung ke masyarakat desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan potensi desa. Pada tim 2 KKN Undip tahun 2024, KKN Undip tersebar di 12 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di wilayah Kabupaten Sragen, tepatnya di Desa Pantirejo, Kecamatan Sukodono. Nah, Desa Pantirejo sendiri terdiri dari 6 dukuh, yaitu Dulas, Kuyang, Mayah, Margorejo, Bogowanti, dan Kueni. Pada kelompok KKN kali ini terdapat 8 orang dari fakultas yang berbeda-beda yang akan siap meluncur ke Desa Pantirejo. Ke-8 orang tersebut adalah: yang pertama, Anissa Isna Rahma dari Prodi Manajemen. Yang kedua, Yogi Rapi Immanuel Sijabat dari Prodi Hukum. Yang ketiga, Amalia Koirunisa dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Yang keempat, Nathanael Naratama Susilo dari Prodi Peternakan. Yang kelima, Yasmin Sari Safira dari Prodi Kedokteran. Yang keenam, Karen Faustin dari Prodi Psikologi. Yang ketujuh, Rubina dari Prodi Teknik Lingkungan. Dan yang terakhir, Muhammad Afiat Yulianto dari Prodi Informatika. Kami, mahasiswa KKN Tim 2 Undip Desa Pantirejo, siap untuk terjun ke masyarakat. See you di Sragen. Permasalahan di Desa Pantirejo terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kesehatan, yang kedua aspek sosial dan ekonomi, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Yang pertama, aspek kesehatan. Stunting merupakan permasalahan yang selalu dibahas dari tahun ke tahun. Selain itu, angka stunting di Kecamatan Sukodono menduduki peringkat nomor 2 stunting tertinggi se-Kabupaten Sragen. Stunting adalah kekurangan gizi dan juga stimulasi dini dari orang tua ke anak dari masa kehamilan hingga anak tersebut balita. Stunting juga merupakan hal yang selalu digencar-gencarkan oleh pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi hingga 14% di tahun 2024. Oleh karena itu, Posyandu merupakan garda terdepan untuk mencegah stunting. Yang kedua, aspek sosial dan ekonomi. Maraknya aktivitas judi online di kalangan masyarakat dapat mempengaruhi permasalahan ekonomi. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti kemiskinan. Lalu yang ketiga, aspek lingkungan. Mayoritas penduduk dari Desa Pantirejo bekerja pada sektor pertanian. Oleh karena itu, jika memasuki masa panen, banyak limbah yang belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan ekosistem yang buruk. Selain itu, UMKM yang ada di Desa Pantirejo juga belum memanfaatkan limbahnya dengan baik. Dan juga kesadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah juga masih kurang. Contohnya, pengelolaan limbah rumah tangga yang masih dibakar. Selain permasalahan yang ada, Desa Pantirejo juga memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan. Beberapa potensi tersebut adalah: yang pertama, posyandu yang aktif
aktif dengan kader yang aktif pula. Kader-kader yang aktif dalam Posyandu menjadi ujung tombak dalam mendukung kesehatan ibu dan anak, memberikan edukasi kesehatan, serta memfasilitasi berbagai program pemerintah di tingkat desa. Keberadaan dan kontribusi kader ini tidak hanya memperkuat kesehatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kemandirian dan kesadaran warga desa dalam menjaga kesejahteraan bersama. Yang kedua, PKK yang aktif. Melalui berbagai program yang melibatkan perempuan, PKK berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan desa. Yang ketiga, banyaknya UMKM. UMKM berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM yang beragam, mulai dari sektor pertanian, kerajinan, hingga kuliner, tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga memperkaya potensi desa dan mendorong tumbuhnya inovasi serta kreativitas di tingkat lokal. Yang keempat, sawah yang berlimpah. Sawah yang berlimpah di desa merupakan salah satu potensi alam yang sangat berharga. Menjadi tulang punggung sektor pertanian dan ketahanan pangan, dengan luasnya lahan sawah, desa dapat menghasilkan padi dalam jumlah besar, memastikan ketersediaan pangan tidak hanya untuk masyarakat setempat, tetapi juga untuk pasar yang lebih luas. Yang kelima, jerami padi. Banyaknya jerami padi di Desa Pantirejo merupakan salah satu hasil samping dari panen yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Jerami padi yang biasanya dianggap sebagai limbah dapat diolah menjadi pakan ternak, bahan bakar, pupuk organik, atau bahan dasar kerajinan tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintahan Desa Pantirjo, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah selalu melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya pada kita sebagai hamba Allah. Semoga dengan pertemuan ini kita dapat mewujudkan apa yang Mbak dan Mas KKN sampaikan. Saya atas nama pribadi dan pemerintah desa matur nuwun atas kedatangannya untuk mengadakan studi atau KKN. Maaf sebelumnya bahasanya saya campur. Saya sebagai orang Jawa tidak mau menghilangkan kejawaan saya. Mohon maaf, mungkin nanti saya campur biar lebih familiar dan lebih kedekatan emosional kita. Kedua, marilah kita selalu mawas diri dalam melangkah apapun, baik itu profesi apapun, baik cita-cita apapun. Kalau kita selalu berserah diri, insya Allah hasilnya juga bagus. Shalawat salam, mari saya sebagai muslim, mari kita sholawatkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana semoga kita diakui umatnya dan mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang pertama, saya terima kasih pada Undip Universitas Diponegoro Semarang, yang mana selama ini telah mempercayai terutama Kecamatan Sukodono, khususnya Desa Pantirjo. Alhamdulillah bisa kerawuan kedatangan adik dan mas mahasiswa KKN tahun 2004 tahap kedua kalau nggak salah. Soalnya kemarin sekitar bulan Februari sebelum Pilpres Pileg itu juga ada mahasiswa KKN. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa mengambil manfaat apa yang telah disampaikan, dan sampai detik ini alhamdulillah tali silaturahmi kita dengan mahasiswa yang dulu, bahkan bukan tahun 2004 saja, 2023 kemarin juga masih ada sering komunikasi, biarpun cuma lewat WA, silaturahim tahun baru, silaturahim Idul Fitri. Alhamdulillah, itu yang saya harapkan. Saya sebagai bapaknya desa ya istilahnya gitu, ibu dan mas atau bapak ibu dosen. Sebelum saya lanjutkan mungkin perlu perkenalan sedikit. Nama saya Ahmad Setio Budi, jabatan Sekdes, mewakili Pak Lurah karena beliau lagi tidak enak badan, saya yang mewakili. Terus saya lanjutkan, saya mengaturkan lagi terima kasih atas kedatangan Mbak dan Mas yang tahun 2024 ini gelombang kedua terdiri dari 8 mahasiswa sesuai dengan fakultasnya masing-masing, dan alhamdulillah kami semaksimal mungkin dalam menyambut sebisa mungkin sebaik-baiknya. Apalagi saya seorang muslim, keyakinan dan ajaran saya adalah tamu itu adalah raja yang perlu orang Jawa bilang disubyo-subyo tapi dimuliakan. Itulah ajaran agama yang saya anut. Lanjutnya selama ini melihat flashback ke belakang mahasiswa yang KKN di sini, alhamdulillah dari personalnya, dari attitude, edukasinya ke masyarakat, knowledge-nya saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah banyak anak-anak muda terutama itu saya nanya, saya lulusannya segala macam, pengen kuliah di Undip. Apa yang saya sampaikan dari Mbak dan Mas kakak yang di sini, alhamdulillah kemarin juga mengadakan proker ya, istilahnya di kelurahan lewat slide, kita mengumpulkan kelembagaan desa baik dari LP2MD, BPD, Posyandu, PKK, KPMD, Thomas juga kita kumpulkan, dan alhamdulillah feedbacknya baik, responnya kepada saya sebagai wakil pemerintah desa alhamdulillah bagus untuk kemasyarakatan. Dan mungkin saya tidak bisa melihat per detik, per waktu, per hari karena sebaran apa yang menjadi program mahasiswa tidak bisa fokus satu titik. Ada yang di RT sini, dukuh ini. Lah saya sebagai wakil kepala desa, saya sudah mengasih jadwal, sudah mengasih jam atau waktu, monggo silahkan Mbak Mas, silahkan sesuai dengan prokernya, fakultasnya, adakan komunikasi dengan pihak RT. Dan alhamdulillah
banyak UMKM juga, kelompok tani juga, peternakan juga. Dengan adanya mahasiswa KKN di sini, apa yang telah diajarkan, diedukasikan, baik itu di desa maupun di SMP atau di lingkungan, kemarin masyarakat malah menghendaki jangan cuma sebulan, maunya mungkin 2 bulan, 3 bulan, tapi alangkah tidak etisnya kalau kita memaksakan diri, karena apa sudah terjadwal oleh kampus masing-masing. Kalau saya sendiri pribadi lebih banyak apa yang telah diberikan ke masyarakat saya lebih bagus, karena nanti implementasinya pasti ke masa saya. Dan saya sebelumnya minta maaf Mbak dan Mas KKN, utawi Bapak dosen, Bapak rektor, dekan segala macamnya, komponen yang ada di Undip, mungkin dalam penerimaannya saya sebagai pemerintahan Desa Panarjo mungkin tidak berkenan pada mahasiswa, dan saya sudah meling sama Mbak dan Mas KKN, tolong yang positif aja yang diambil, yang negatifnya jangan diambil atau dibuang jauh-jauh. Dan nanti seandainya prokernya sudah selesai di Panarjo ini, saya pribadi atas nama pemerintahan desa juga Panarjo mohon maaf, selamat jalan, selamat berpulang kembali ke kampusnya masing-masing. Moga-moga studinya lancar, selamat, rahayu widodo nir ing sambikala. Nanti menjadi anak-anak mahasiswa yang sukses, baik sukses dalam agama, dalam studi, dalam berkeluarga, dan dalam menjabat satu hal nanti yang diinginkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gajah Mungkur di Wonogiri, apabila Anda mau mungkur, ya mungkur itu kalau bahasa ini pulang, jangan lupa nanti diingat kembali apa yang telah kita jalankan bersama di Desa Panarjo. Saya kira itu kurang lebihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.